Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya sahabat kreatif. Oke, hari ini saya ingin membuat sebuah spool balap ya in out dengan diameter 38,5 teman-teman. Ya. Diameter 38,5 ya. Ntar seperti ini diameternya nanti 38,5. Nah, jadi diameter 38,5 ini bisa dipakai untuk speaker JIC ACR asal diameternya sama, teman-teman. Ya, speaker apapun itu asal diameternya sama. Dan untuk alat gulungnya ini sudah saya beri mika ya, tambahan pengganjil ada dua, yaitu diameternya 38,5 ya. Jadi sebelum kita ganjil menggunakan ini belum mencapai 38,5, sekitar 38,3 ya. Jadi kita lapisi mika lagi menjadi 38,5. Nah, itu adalah hasil akhir diameter spoolnya 38,5. Untuk tinggi bagian kokirnya ini juga akan kita ukur dan bagian dalamnya sudah saya amplas. Bagian luar ini saya amplas semua ya. Karena untuk bagian baju spoolnya nanti akan kita gunakan lakban air ya. Untuk tingginya spoolnya di sini 35,3 ya atau 3,5 cm ya. Jadi ini jika kepanjangan ini masih bisa dipotong walaupun spoolnya sudah jadi. Nah, untuk kawat kita menggunakan kawat yang berkualitas ya 0,20 Hellenic. Untuk lem kita gunakan lem yang tahan panas juga, lem madu ya. Untuk membuat kokernya ini melengkung kita gunakan besi seperti ini lalu kita serut seperti ini. Nah, ini akan menyesuaikan keinginan kita ya lengkungannya. Nah, oke, jadi jika lengkungannya ingin besar itu gunakan yang lebih besar lagi. Lanjut kita setel untuk bagian penghitung kalkulatornya. Di sini akan menghitung setiap putaran lilitannya ya. Jadi kita nanti tahu berapa lilit untuk mencapai 6 ohm ya. Ini akan saya buat 6 ohm ya. 6 ohm atau lebih juga nggak apa-apa ya. Di sini saya menggunakan kawat 0,20 ya teman-teman. Jadi beda kawat itu di nilai OHM-nya itu juga pasti beda teman-teman. Jadi harus kita cari dulu ya, sebelum kita buat spool dan kita lem, harus kita cari dulu lebar lilitannya itu berapa ya. Nah, jika sudah dicari tinggal kita lilit seperti ini. Ini untuk lilitan bagian dalam kita luruskan ya. Tinggal kita lilit seperti ini tanpa lem ya. Dan buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari saya tentunya. Oke, kita lilit sampai diameternya saya akan gunakan di sini 13 mili. Nah, 13,8. Nah, ini bisa kita kurangi 2 lilitan atau 3 lilitan. Kita lebihkan 13,8 ya. Jadi kita paskan nanti, bisa kita ubah nanti menjadi 13 mili pas. Oke. Tinggal kita kunci seperti ini menggunakan lakban, dan untuk bagian kokernya ini kita akan beri lem di bagian dalamnya dulu. Yang sudah kita amplas ya, kita siapkan wadahnya. Nah, ini lemnya harus benar-benar ditutup ya, karena nanti agak mengering ya. Mengering semua nanti teman-teman. Jadi kita pindahkan ke wadah lain. Di sini kita tuangkan. Jika terlalu banyak itu jangan dimasukkan ke wadah yang sebelumnya ya. Tapi dibiarkan saja nggak apa-apa, karena ini bisa membuat lem yang dari wadah yang besar itu kering semua ya. Jadi kita sesuaikan yang akan kita pakai sedikit saja, lalu kita beri bagian dalam kokernya. Nah, kita kira-kira saja lebar lilitannya sesuai dengan lebar yang akan kita beri lem ini. Jadi semua yang kita lilit itu merekat kuat dengan lem ini teman-teman. Jadi memang harus benar-benar merata untuk pengelemannya jika menggunakan lem ini ya teman-teman. Karena lem ini itu muncul gelembung jika terlalu tebal ya pengelemannya. Jadi tipis-tipis saja yang jelas merata teman-teman. Itu akan menghasilkan
hasil yang maksimal ya teman-teman ya. Lemnya tidak akan melebar kemana-mana. Oke, jika sudah kita beri lem, tinggal kita tahan seperti ini. Lalu ini ujung yang bawah, yang kanan, kita keluarkan dari celah koker ya, atau mika aluminium. Nah, kita luruskan lalu akan saya kunci di sini agar tidak bergeser kokernya atau mika aluminiumnya, dan kita kunci juga ujung kawatnya. Lalu akan kita beri lem lagi di atasnya. Nah, di atasnya kita beri lem lagi, kita ratakan, usahakan diratakan ya, agar benar-benar apa ya? Agar benar-benar kuat teman-teman spoolnya. Jadi kita harus menjamin kekuatan spool kita ya, karena memang ini saya jual. Oke, ini yang sudah kita tempeli double tip atau lakban kertas, kita beri lem ya. Semuanya harus kena lem. Nah, setelah seperti ini ujung kawatnya keluar dari celah ya, yang bagian dalam keluar. Lalu akan kita luruskan. Nah, kita luruskan lilitan yang pertama ini, yang atas ya. Oke, lalu kita tinggal lilit sampai lilitan ini sejajar dengan lilitan yang bawah ya. Nah, sampai lilitan ini sejajar dengan lilitan yang bawah. Jadi sebenarnya spool in-out ini lebih gampang ya. Ini lebih gampang dari spool yang biasanya ya. Karena ini tinggal kita lapisi lagi ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini saya kunci dulu ya. Menggunakan lakban kertas seperti ini, lalu kita rapikan jika ada yang renggang ya. Oke. Dan untuk total lilitannya ini tertera pada kalkulator. Ini sangat rapi sekali dan totalnya di sini 135 lilitan ya. 135 lilitan. Oke, tinggal menunggu lemnya kering dan akan kita rapikan. Oke, buat teman-teman, ini sebelumnya saya minta maaf ya, karena di sini saya lupa memvideokan ya saat saya buka tadi teman-teman ya, dan saya masukkan kembali. Ini sudah saya lepas beberapa lilitan ya, dan untuk diameter lebar lilitannya itu saya beri 13 mili ya. Nah, 13 mili untuk lebar lilitannya saya beri 13 mili. Begitupun bagian dalam. Jadi lilitan bagian dalam itu 13 mili juga, dan saya keluarkan dari celah kokernya yang sini ya, yang sini saya keluarkan lilitan bagian dalam agar ujungnya ini di luar semua ya teman-teman. Semoga teman-teman paham ya. Ini saya kunci dulu di sini, lalu akan kita rapikan ya teman-teman. Jadi mohon maaf karena saya lupa teman-teman ya, tadi memvideokan saat saya melepas spoolnya, yang baru ingat setelah seperti ini ya teman-teman. Tapi teman-teman pasti mengerti cara saya yang apa yang saya katakan ya. Oke, tinggal kita lapisi lem madu kembali di sini di atasnya ya. Nah, kita ratakan karena lemnya memang sudah kering ya, lem bagian lilitannya. Jika dirasa sudah rata, tinggal kita siapkan ini kertas air teman-teman ya, lakban air. Ini bagian dalamnya ada lemnya. Kalau diberi air itu akan lengket ya, lemnya akan bekerja teman-teman. Nah, tapi di sini saya olesi lagi lem madu di atasnya, di atas koker tadi agar lebih kuat lagi. Nah, kita beri air, kita olesi menggunakan kain. Nah, ini udah lengket ya teman-teman. Apalagi kalau sudah kering ini sangat-sangat kuat. Oke, tinggal kita ukur dan kita rapikan seperti ini. Nah, sembari kita ratakan. Oke. Ini untuk lilitan bagian kutub min ya. Ini yang kutub min yang ujung yang terakhir adalah kutub min, tinggal kita tekuk ya. Lalu untuk kutub plusnya tinggal kita pasang juga. Kita rapikan juga. Oke. Ini tinggal kita rapikan saja teman-teman. Mantap.
Spoolnya sudah jadi teman-teman. Tinggal kita lepas ya, dan kita cek nilai OHM-nya juga. Ini kita potong dulu karena terlalu panjang. Oke, ini hasilnya sangat-sangat mantap teman-teman. Sangat-sangat rapi sekali. Dan tentunya dijamin kuat teman-teman. Oke, spoolnya sudah jadi. Bagian dalam sangat rapi ya. Bagian luar juga rapi dan dijamin kuat teman-teman. Nah, dan untuk ukurannya ya, diameter spoolnya ini kita cek dulu. Sini tertera 38,5 pas ya. 38,5 pas. Untuk diameternya mantap. Untuk nilai OHM-nya ini saya peruntukkan untuk 6 ohm ya. Jadi sebelum kita bikin video ini kita buat apa ya? Kita cari nilai OHM-nya dulu teman-teman. Video lengkapnya juga ada ya. Oke, kita arahkan ke 0 ohm. Nah, ini apa saya kadang baterainya gerak ya. Nah, kita ketuk-ketuk dulu. Kita cek lagi. Oke, mantap. 0 ohm. Lalu kita cek. Oke. Di sini tertera 6 ohm. Ya, pas teman-teman. Spoolnya sudah jadi teman-teman. Sudah siap dijual ya. Saya jamin suaranya pasti mantap teman-teman. Oke, buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya yang belum. Dan juga komen ya teman-teman di bawah. Teman-teman dari kota mana saja. Dan saya rasa semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.